ketemu dengan saya Gareng Wiwit Pekalongan yang hari ini ada di Desa Randusari berkolaborasi dengan MUA-nya sudah terkenal, ada Debbie Rias. Nah, ini ada teman-temannya dari mempelai wanita. Ada yang dengan kakak siapa? Ada Kak Ella. Ella lengkapnya Ella Jala. Ini Kak siapa? Hah? Oh, Kak Ona. Kakak ada yang mau disampaikan untuk temannya yang baru menikah? Ya, saya sama sebagai pendidik semoga saya rumah dari kakak, dari sana enggak? Enggak ada, ya. Kita aja teman-teman ya, selamat untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha. Dadah. Hai guys, teman-teman sekalian, kita kenalan yuk sama ownernya dari Debbie Rias. Nah, ini dia Kak Debbie, ownernya dari Debbie Rias yang punya galeri di Salak Brojo, Kedungmuni, teman-teman sekalian ya. Dan ini dia hasil karya dari tangan ajaibnya Kak Debbie, teman-teman sekalian. Riasannya halus, pengantin putri nampak lebih cantik, lebih elegan ya. Ini menggunakan jenis rias pengantin solo basahan, teman-teman ya. Dan acara panggih pun sudah memasuki acara persiapan, dimana disitu ada bokor kencono, kembang setaman sudah dipersiapkan. Dan yang menjadi prantocoro pada event kali ini adalah Bapak Purwanto ya. Beliau seorang prantocoro yang berasal dari Batang. Kini nampak teman-teman ya, mempelai wanita ini berjalan menuju ke kursi pelaminan diapit oleh ayah dan ibunya. Nah, prosesi ini disebut dengan ngijilnya mempelai wanita, karena untuk prosesi panggih memang sebenarnya itu tidak keluar bersama, teman-teman ya. Ketika mempelai wanita sudah duduk di kursi pelaminan, ini sembari menanti kehadiran mempelai pria. Nah, disinilah tugas seorang cucuk lampah. Saya membawa mempelai pria yang diapit oleh ayah dan ibunya untuk bertemu dengan mempelai wanita, tetapi ketemunya bukan di kursi pelaminan langsung, teman-teman, melainkan di tempat berlangsungnya prosesi panggih pengantin. Keduanya pun sudah saling bertemu dan saling melempar daun sirih. Itu dilaksanakan sebagai awal pembuka panggih pengantin. Mempelai wanita kini mencium tangan dari mempelai pria, menunjukkan bahwa seorang istri itu berbakti kepada suaminya. Selesai mencium tangan, kini mempelai pria menginjak telur. Proses ini disebut dengan wijidati, di mana wijidati ini perlambang bahwa dengan pecahnya telur itu adalah pecah nalar dari kedua mempelai. Kemudian mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria menggunakan air yang sudah dicampur dengan kembang setaman atau bunga 7 rupa. Proses ini disebut dengan ranu podo. Ranu itu air, podo itu kaki ya. Jadi ranu podo adalah membasuh kaki. Kini mempelai wanita pun diangkat oleh mempelai pria supaya bisa berdiri sejajar dengan mempelai pria, dan keduanya pun dibawa oleh orang tua menggunakan kain berwarna merah putih yang disebut dengan kain sindur. Makanya proses ini namanya sinduran. Kedua mempelai kini nampak dibobot dan ditimbang oleh kedua orang tua dari mempelai wanita. Nah, bobot timbang nih. Selesai bobot timbang, keduanya kini didudukkan di kursi pelaminan yang disebut dengan tanem jero, teman-teman sekalian. Kacar kucur tombo gunokoyo, ini adalah prosesi awal kerombongan pengantin. Kacar kucur tombo gunokoyo ini adalah perlambang bahwa seorang pria itu harus bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Kemudian ada kembul bujono atau dahar kembul, makan sepiring berdua. Selesai makan sepiring berdua, kini minum air putih bersama menggunakan cangkir. Cangkir berarti nyancang pikir ya, harapannya pikirannya itu nggak kemana-mana, fokus pada keluarganya. Menggunakan air putih itu diharapkan keduanya selalu dalam hati yang suci dan pikiran yang jernih. Kedua mempelai pun tidak lupa meminta doa restu kepada kedua orang tua dengan cara sungkeman pengantin. Seperti biasa, sebelum sungkeman itu pusakanya mempelai pria harus dilepas terlebih dahulu. Canelo atau sandalnya juga harus dilepas, teman-teman, karena di prosesi sungkeman memang nggak boleh membawa pusaka, juga nggak boleh memakai slop gitu ya. Nah, di prosesi ini kita lihat ya, kita sama-sama menyaksikan bahwa kedua mempelai kini minta doa restu kepada kedua orang tua, dan suasananya pun menjadi haru, teman-teman sekalian. Sehingga ya bukan hal yang mustahil lah, kita sering menemui, menjumpai ya kedua mempelai meneteskan air mata. Orang tua juga sama kayak gitu. Nah, ini dia foto pangeston. Foto pangeston itu adalah bukti bahwa kedua orang tua itu juga ikut berbahagia atas pernikahan kedua putra putrinya.
Nah, raut bahagia dari kedua mempelai dan juga kedua keluarga ini menunjukkan bahwa pernikahan itu sejatinya bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Seperti itulah filosofi pernikahan. Tidak lupa adik-adik Putri Domas dan juga Satrio Kembar atau Manggolo juga ikut berpose dengan kedua mempelai. Nah, ini adalah prosesi kirap Kanarendran. Kirap Kanarendran itu adalah sebuah kirap yang dilaksanakan guna untuk menjemput kedua mempelai karena akan berganti busana. Dan saya pun menggunakan busana Kanarendran karena saya untuk menjemput kedua mempelai ini menggunakan tarian teman-teman. Untuk gendingnya kita menggunakan gending Langan Gito Sri Narendro. Tapi kalau teman-teman mau variasi ya nggak apa-apa sih. Intinya kan kita menurunkan kedua mempelai. Nah, di prosesi ini dengan langkah hati-hati saya menjemput kedua mempelai untuk masuk ke Wismo Panti Busono ya, atau tempat make up lah seperti itu, karena kedua mempelai akan berganti busana menggunakan busana kasatriyan, sehingga ada kirap Kanarendran, ada kirap kasatriyan. Saya pun sudah berubah menjadi seorang gareng lah, ini yang disebut dengan kirap kasatriyan, dimana kedua mempelai ini menggunakan busana satrio teman-teman ya. Ya, nah seperti itulah kirap kasatriyan, karena tujuan dari kirap kasatriyan itu adalah memberikan hiburan untuk kedua mempelai, tamu hadirin dan sekalian. Terima kasih Devi Makeup, terima kasih Kak Ani. Semoga sakinah mawadah warohmah dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Dadah. budaya